Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman. Saya dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem komputer. Materi tentang konsep sistem dasar komputer. Yang pertama yaitu pengertian komputer. Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, pengolahan input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengelolaan, serta bekerja secara otomatis. Dalam komputer, ada 3 istilah yang harus diketahui, yaitu input, pengolahan data, dan informasi atau output. Adapun pengertian dari input yaitu masukan. Jadi perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberikan perintah langsung berupa informasi digital pada penggunanya. Benda ini dapat dilihat dan diraba, bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa 2 dimensi. Perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. Berikut ini adalah komputasi ini. Kemudian, adapun perangkat input komputer, yaitu keyboard, mouse, touchpad, LickPen, scanner, joystick, trackball, kamera digital, handycam, webcam, graphic pad, recorder reader, mikrofon, fingerprint, card reader, CD-ROM, dan flash disk. Kemudian pengolahan data, yaitu pengolahan data merupakan hal yang umum didengar masyarakat, sebab saat ini ada banyak sekali data yang digunakan untuk keperluan masing-masing. Data ibarat bahan mentah yang harus diolah menjadi sesuatu informatif atau menjadi bentuk lain sesuai kebutuhan. Data adalah sebuah atau kumpulan informasi atau fakta mentah dalam bentuk angka, simbol, kata, atau gambar yang diperoleh dengan mengamati atau mencari sumber tertentu. Kemudian informasi atau output. Informasi adalah pesan atau ucapan ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuensi dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. Para konsep memiliki banyak arti lain dari konteks yang berbeda. Pertama, informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, dan instruksi. Kedua, informasi telah digunakan untuk seluruh bagi kehidupan manusia secara individual, kelompok, maupun organisasi. Pada tingkat individu, informasi digunakan untuk pengetahuan tentang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, maupun jenis produk atau jasa. Yang ketiga, kegunaan informasi dibentuk oleh tujuan pengguna. Ketelitian pengolahan data, ruang dan waktu, serta bentuk dan keadaan. Fungsi pengolahan data yaitu
komputer sebagai alat pengolahan data, yaitu untuk mengolah data yang telah kita buat dan akan diproses di CPU. Jika kita ingin membuka kembali program yang kita buat, komputer akan mengolah dan membuka program yang telah kita buat. Contohnya, updating bank statement. Kemudian pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing atau EDP. 4 komponen pokok sistem komputer yaitu pemroses, memori utama, perangkat masukan dan keluaran, keempat interkoneksi antar komponen. Kemudian struktur komputer. Yang pertama yaitu input device adalah perangkat keras komputer atau alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa signal input atau maintenance input. Yang kedua, output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi yang menampilkan keluaran sebagai hasil pengelolaan data. Hasil kelolaan tersebut dapat berupa hard copy atau kertas, soft copy atau monitor, ataupun berupa suara. Kemudian sistem interkoneksi terbagi menjadi 3 yaitu saluran data atau data bus merupakan lintasan perpindahan data antara modul. Lintasan ini biasanya disebut bus data. Kedua, saluran alamat merupakan saluran yang berspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data, mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU, dan sebagai saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Yang ketiga, saluran kontrol adalah bagian saluran yang digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Kemudian memori adalah sistem perangkat yang menyimpan data atau program pada komputer elektronik digital. Random Access Memory atau RAM. Data dan program yang dimasukkan melalui alat input akan disampaikan terlebih dahulu di memori utama, khususnya RAM, yang dapat diakses secara acak oleh pemrograman. Kemudian struktur RAM terdiri dari 4 bagian utama yaitu input stroke. Digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Kedua, program digunakan untuk menyimpan suatu instruksi program yang akan diakses. Kedua, working digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Kedua, output digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Kemudian pemroses. CPU adalah alat sistem komputer. CPU memiliki bagian dalam operasional yaitu ALU sebagai pusat pengolahan data, operasi aritmetikal dan logikal. CU Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Register merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. Selanjutnya, CPU mengendalikan seluruh sistem komputer. Yang pertama yaitu mengembalikan instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. Yang kedua, menkode instruksi menjadi proses-proses sederhana. Kemudian yang ketiga, melaksanakan proses-proses tersebut. Memori kedua, pertama yaitu read-only memory atau ROM.
terbagi menjadi tiga, yaitu ROM hanya dapat dibaca sehingga pemrograman tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. Yang kedua, ROM sudah diisi oleh pabrik pembuatnya berupa sistem operasi yang terdiri dari program-program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer, misalnya program untuk mengatur penampilan karakter di layar, pengisian tombol, kunci papan ketik untuk keperluan kontrol tertentu, dan bootstrap program. Yang ketiga, program bootstrap diperlukan pada saat pertama kali sistem komputer diaktifkan. Proses mengaktifkan komputer pertama kali ini disebut dengan booting. Fungsi dasar sistem komputer yaitu fungsi operasi pengolahan, fungsi operasi penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, fungsi operasi kontrol. Adapun pengertian dari fungsi operasi pengolahan data yaitu komputer sebagai alat komputer komputer sebagai alat untuk mengolah data, yaitu untuk mengolah data yang telah kita buat dan akan diproses di CPU. Jika kita ingin membuka kembali program yang kita buat, komputer akan mengelola dan membuka program yang telah kita buat. Contohnya, updating bank statement. Kedua, fungsi penyimpanan data, yaitu komputer sebagai alat untuk penyimpanan data, yaitu untuk menyimpan data yang telah dibuat dan akan bisa membuka kembali file yang akan menyimpan data. Ketiga yaitu fungsi pemindahan data, yaitu komputer sebagai alat untuk pemindahan data, yaitu untuk pemindahan data yang telah dibuat dan akan bisa membantu kembali file yang telah kita buat dengan cara mengcopy paste file yang telah kita buat. Contohnya dari keyboard ke layar monitor. Kedua, fungsi kendali atau kontrol adalah sebagai alat kendali data, yaitu untuk mengatur data yang telah dibuat maupun yang akan dibuat dan akan bisa membuka kembali file yang telah kita buat dan bisa mengendalikan apa yang kita perintahkan melalui keyboard dan lain-lain. Kemudian fungsi dasar sistem komputer. Fungsi dasar sistem komputer memiliki beberapa bagian, yaitu pertama, komputer harus dapat memproses data. Kemudian data pengolahan. Dalam pengolahan data, komputer memerlukan unit penyimpanan, sehingga diperlukan suatu mekanisme penyimpanan data. Kemudian saat interaksi dengan perpindahan data yang jauh atau dari remote device, komputer melakukan proses komunikasi data. Kemudian dalam interaksi dengan dunia luar, sebagai fungsi pemindahan data diperlukan antarmuka. Kemudian proses ini dilakukan oleh unit input atau output dan perangkatnya sebagai peripheral. Kemudian klasifikasi komputer terbagi menjadi tiga, yaitu ukuran, karakteristik, jenis data. Klasifikasi komputer berdasarkan ukuran. Yang pertama yaitu superkomputer, mainframe komputer, mini komputer, workstation, desktop komputer, desktop komputer, netbook komputer, handheld computer system, kemudian embedded system. Kemudian
Klasifikasi komputer berdasarkan karakteristik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu single process, kedua multi system, ketiga personal komputer, keempat cluster system, kelima distribute system, keenam real-time system atau sistem waktu yang nyata. Di klasifikasi komputer menurut jenis data yang diolah, yang pertama yaitu digital komputer. Komputer yang mengolah data berdasarkan input-input dari pulsa elektronik, alat, dan bersifat abstrak. Adapun contohnya yaitu PC, kalkulator, IBM, PC3, timbangan digital. Kedua, analog komputer merupakan GrandCom Theme. Komputer ini adalah komputer yang mengolah data berdasarkan input-input dari keadaan lingkungan komputer yang nyata seperti suhu, kelembapan, dan lain-lain. Contohnya kayak alat pengukur, termometer, pengukur gelombang suara, dan seismograf analog. Yang ketiga yaitu hybrid komputer. Yang pertama yaitu gabungan komputer digital dan analog, mengelola data digital sekaligus data analog. Contohnya yaitu mesin robot pada pabrik, peralatan medis yang sudah direkomendasikan. Terus dalam sistem operasi itu memiliki tugas untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan dan mengalokasikan jumlah dan alat memori yang diperlukan, baik untuk program yang akan berjalan maupun untuk sistem operasi itu sendiri. Tujuan dari manajemen memori utama adalah agar utility CPU meningkat dan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian memori. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau bit yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Seperti Word mempunyai alat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat MK. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat variabel atau tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Sistem komputer modern memiliki sistem hierarki memori, artinya memori yang ada di komputer disusun dengan tingkatan kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Memori yang memiliki kecepatan sama dengan kecepatan proses memiliki kapasitas yang kecil, berkisar hanya dari ratusan KB hingga 4 MB dengan harga yang sangat mahal, sedangkan memori utama yang kecepatannya jauh di bawah kecepatan proses memiliki kapasitas yang lebih besar, berkisar dari 128 MB sehingga 4 GB dengan harga yang jauh lebih murah, sehingga hierarki memori ini memiliki tujuan agar kinerja komputer yang maksimal bisa dapat dengan harga yang terjangkau. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.